Dunia terguncang. Ribuan pastor Amerika beralih ke Islam. Ini faktanya. Bayangkan seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk agama yang ia percayai, memimpin jemaatnya dalam doa, mengajarkan kitab suci, dan menyebarkan ajaran Tuhan. Lalu suatu hari, ia justru memilih untuk meninggalkan keyakinannya dan memeluk Islam. Dan ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang. Fenomena ini telah mengguncang dunia. Ribuan pastor di Amerika, yang sebelumnya menjadi pemuka agama Kristen, kini berbondong-bondong bersyahadat dan memeluk Islam. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat mereka mengambil keputusan besar dalam hidup mereka? Jawabannya bisa membuat kita merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif, kisah penuh hikmah, dan bukti-bukti kebesaran Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah serta taufik dalam kehidupan ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dengan satu klik tombol subscribe, kalian juga ikut membantu menyebarkan dakwah Islam ke lebih banyak orang. Hari itu, di sebuah gereja kecil di Texas, Amerika Serikat, seorang pastor bernama Michael Thompson berdiri di depan jemaatnya. Ia telah mengabdi lebih dari 20 tahun sebagai pemimpin agama, memberikan khotbah tentang kasih dan pengampunan. Tapi ada sesuatu yang mengusik hatinya. Setiap malam, Michael merenung. Ia mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini ia sampaikan. Ia membaca ulang Injil dengan lebih kritis, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang Muslim yang memberinya sebuah Al-Quran. Dengan rasa penasaran, ia mulai membacanya. Dan di sanalah hatinya mulai bergetar. Sahabat semua, sungguh hidayah Allah bisa datang dari mana saja. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tulis dari mana asal kalian agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Michael Thompson tumbuh di sebuah keluarga Kristen yang taat. Sejak kecil, ia telah terbiasa pergi ke gereja setiap hari Minggu bersama kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang pemimpin komunitas gereja kecil di kota mereka, sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah minggu yang mengajarkan Alkitab kepada anak-anak. Dari usia belia, Michael sudah dikenalkan dengan kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ia menghafal ayat-ayat yang dianggap sakral, memahami maknanya, dan bahkan berlatih memberikan khotbah kecil di depan keluarganya. Dalam lingkungan yang sangat religius ini, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa agama Kristen adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ia selalu diajarkan bahwa Tuhan mencintai manusia dengan kasih yang luar biasa, dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya tentang apa yang ia pelajari sejak kecil. Namun, seiring bertambahnya usia, Michael mulai memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Saat beranjak remaja, ia mulai membaca Injil dengan lebih mendalam. Ada banyak bagian dalam kitab suci yang membingungkannya, terutama tentang konsep Trinitas. Bagaimana mungkin Tuhan adalah satu, tetapi dalam waktu yang sama juga tiga? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan di surga? Jika Roh Kudus adalah Tuhan, mengapa ia tidak memiliki peran yang lebih jelas dalam kehidupan manusia? Berbagai pertanyaan ini ia sampaikan kepada ayahnya, kepada guru-guru di gereja, tetapi jawabannya selalu sama. Kita tidak perlu memahami semuanya, yang penting adalah iman. Namun, hati Michael menolak menerima jawaban itu. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan manusia akal, tetapi tidak mengizinkan mereka berpikir lebih jauh tentang kebenaran yang sesungguhnya? Ketika usianya menginjak 20 tahun, Michael memutuskan untuk masuk seminari dan mendalami ilmu keagamaan lebih jauh. Ia ingin menemukan jawaban atas pertanyaannya, dan ia yakin bahwa di dalam kitab suci, di dalam ajaran gereja,
ia akan menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Di seminari, ia diajarkan berbagai macam teologi Kristen, mulai dari sejarah gereja, interpretasi Alkitab, hingga bagaimana cara berkhotbah yang baik. Ia belajar tentang berbagai aliran dalam kekristenan, dan bagaimana masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Namun, semakin dalam ia belajar, semakin besar kebingungannya. Salah satu yang paling mengusik pikirannya adalah fakta bahwa Injil tidak hanya satu. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan banyak versi lainnya yang memiliki perbedaan satu sama lain. Dalam beberapa ayat, Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Dalam ayat lain ia disebut sebagai seorang guru, dan di ayat lainnya ia sendiri berkata bahwa ia bukanlah Tuhan. Ia bertanya kepada dosen-dosen di seminari tentang hal ini, tetapi jawabannya tidak memuaskannya. Ia diberitahu bahwa beberapa ayat mungkin telah diubah oleh manusia selama ribuan tahun, dan bahwa yang terpenting adalah memahami inti pesan Injil, bukan setiap kata yang tertulis di dalamnya. Jawaban itu semakin membuatnya ragu. Jika kitab suci telah mengalami perubahan oleh tangan manusia, bagaimana mungkin ia bisa menjadi pedoman yang benar? Jika ada bagian yang telah diubah, bagaimana seseorang bisa yakin mana yang asli dan mana yang bukan? Dalam kebingungan itu, Michael terus menjalani kehidupannya sebagai seorang calon pastor. Ia mulai berkhotbah di gereja, membimbing jemaat, dan menjalani ritual gereja dengan penuh dedikasi. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak lengkap. Suatu hari, ketika sedang berjalan di pusat kota, Michael melihat sebuah toko buku yang menjual berbagai macam literatur agama. Ia memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Di dalam, ia menemukan banyak buku tentang kekristenan, Yudaisme, Hindu, Buddha, dan Islam. Saat sedang melihat-lihat, seorang pria tua dengan janggut putih menyapanya dengan ramah. "Apakah Anda tertarik dengan buku-buku agama?" tanyanya. Michael tersenyum dan mengangguk. Mereka pun mulai berbincang. Pria itu ternyata seorang Muslim yang telah lama tinggal di Amerika. Ia mengenalkan dirinya sebagai Ahmad, seorang imigran dari Timur Tengah yang telah tinggal di negara itu selama puluhan tahun. Percakapan mereka semakin dalam ketika Michael mulai menanyakan tentang Islam. Sebagai seorang pastor, Michael sering mendengar tentang agama ini, tetapi ia tidak pernah benar-benar mempelajarinya. Ia hanya tahu bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang Tuhan yang Esa, tetapi ia selalu diajarkan bahwa itu adalah ajaran yang salah. Ahmad dengan sabar menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh semua nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa, Yesus. Ia mengatakan bahwa Islam tidak menolak Yesus, tetapi justru mengakui bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mendengar hal itu, Michael terkejut. Selama ini, ia diajarkan bahwa Islam adalah agama yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Tapi kini, ia mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ahmad kemudian memberikan sebuah buku kecil kepada Michael. Ini adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. "Bacalah dengan hati yang terbuka," katanya. Michael menerima buku itu dengan ragu-ragu. Namun, karena rasa ingin tahu yang besar, ia memutuskan untuk membacanya ketika sampai di rumah. Malam itu, dengan hati yang masih dipenuhi kebingungan, Michael membuka Al-Quran untuk pertama kalinya. Ia membaca dengan hati-hati, mencoba memahami maknanya. Saat sampai pada surah Al-Ikhlas, ia merasa dadanya bergetar. "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ayat itu begitu sederhana, tetapi begitu dalam. Tidak ada konsep Trinitas, tidak ada kebingungan tentang 3 dalam 1, hanya satu Tuhan yang benar-benar Esa. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya, membuatnya merenung lebih dalam. Jika Tuhan benar-benar satu,
Maka semua pertanyaannya selama ini akhirnya terjawab. Ia terus membaca. Saat sampai pada surah Al-Maidah ayat 116, ia merasa semakin terkejut. Dalam ayat itu, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Hai Isa, putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau mengetahuinya." Michael menutup Al-Quran dengan tangan gemetar. Selama ini, ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam ayat ini, Yesus sendiri menolak hal itu. Jika benar ini adalah wahyu dari Tuhan, maka semua yang ia yakini selama ini harus dipertanyakan kembali. Sejak hari itu, Michael tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia baca. Ia mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam, menonton ceramah-ceramah tentang perbedaan ajaran Islam dan Kristen, dan bahkan mulai mendatangi masjid secara diam-diam. Hatinya semakin gelisah. Apakah ini jawaban yang selama ini ia cari? Apakah Islam adalah kebenaran yang selama ini ia abaikan? Ia tahu bahwa jika ia menerima Islam, seluruh hidupnya akan berubah. Tapi semakin ia menolaknya, semakin ia merasa bahwa kebenaran sudah ada di depan matanya. Sejak pertama kali membaca Al-Quran, hati Michael Thompson tidak lagi sama. Ia merasa seolah-olah telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Namun, bersamaan dengan itu, ketakutan mulai menguasai dirinya. Bagaimana jika yang ia baca memang benar? Bagaimana jika selama ini ia telah mengajarkan sesuatu yang keliru kepada jemaatnya? Setiap hari, Michael merasa pikirannya dipenuhi oleh perdebatan antara hatinya dan apa yang telah ia yakini seumur hidup. Ia masih tetap menjalankan tugasnya sebagai pastor di gereja, berdiri di depan jemaat setiap minggu, berbicara tentang kasih Tuhan, tentang Yesus sebagai juru selamat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa kosong. Saat membaca Al-Quran, ia merasakan ketenangan yang sulit ia jelaskan. Tetapi saat berdiri di gereja, ia merasa ada sesuatu yang salah. Kebimbangan ini membuatnya sulit tidur. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh harap. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan, apapun itu. Jika ia memang berada di jalan yang salah, ia ingin diberi tanda agar ia tidak tersesat lebih jauh. Namun, jika Islam memang agama yang benar, ia juga ingin diberi keberanian untuk menerimanya. Pertanyaannya tentang konsep Trinitas semakin kuat. Ia kembali membaca berbagai kitab teologi, mencari jawaban yang mungkin bisa menenangkan hatinya. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa jawabannya tidak memuaskan. Konsep Tuhan yang satu tetapi tiga, Yesus sebagai anak Tuhan tetapi juga Tuhan, Roh Kudus yang juga bagian dari Tuhan tetapi memiliki peran yang tidak jelas. Semua ini semakin sulit ia terima. Dalam pencariannya, Michael mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam dari berbagai sumber. Ia membaca buku-buku tentang sejarah Islam, menonton ceramah dari mantan pendeta yang telah masuk Islam, dan bahkan mencari terjemahan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ia terkejut ketika menemukan bahwa Islam bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Michael membaca bagaimana Nabi Musa membawa pesan tauhid kepada Bani Israel, bagaimana Nabi Isa juga mengajarkan hal yang sama, tetapi kemudian ajarannya berubah setelah ia diangkat ke langit. Ia menemukan bahwa dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan salah satu nabi yang paling dihormati dan akan kembali di akhir zaman. Ia semakin terkejut saat membaca hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan bahwa di akhir zaman, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan dan menolak penyembahan terhadap dirinya. Hadis itu berbunyi, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian. Ia akan memutuskan perkara dengan adil, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya."
Bukhari dan Muslim. Hadis ini begitu mengejutkannya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup 600 tahun setelah Yesus bisa mengetahui hal ini? Jika ia hanya seorang manusia biasa, bagaimana ia bisa mengungkapkan sesuatu yang begitu spesifik tentang masa depan? Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak fakta yang membuatnya semakin sulit untuk menolak Islam. Ia menemukan bahwa ajaran Nabi Muhammad memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Yesus dalam bentuk aslinya. Islam juga mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, beribadah secara langsung tanpa perantara, dan hidup dalam kesederhanaan serta kasih sayang. Dalam kegelisahan yang semakin kuat, Michael terus berdoa. Ia masih takut membuat keputusan besar, karena itu berarti meninggalkan segala yang telah ia bangun dalam hidupnya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suatu malam, Michael bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir yang luas, dikelilingi oleh cahaya keemasan yang membuat hatinya merasa damai. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan tinggi dengan menara menjulang. Suara indah menggema di udara, suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tetapi begitu menenangkan. Saat ia mendekat, ia melihat banyak orang mengenakan pakaian putih, sujud di tanah dengan penuh ketundukan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan dorongan untuk bergabung dengan mereka. Ia ikut bersujud, dan saat dahinya menyentuh tanah, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia masih bisa merasakan ketenangan dari mimpi itu. Ia mencari tahu tentang suara yang ia dengar, dan setelah mencari di internet, ia menemukan bahwa suara itu adalah adzan, panggilan untuk sholat dalam Islam. Mimpi itu mengubah segalanya. Ia merasa seperti telah diberi tanda oleh Tuhan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang ia rasakan. Mimpi itu membuat Michael semakin yakin bahwa ia harus mengambil keputusan. Namun, ia masih takut. Apa yang akan terjadi jika ia masuk Islam? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan jemaat gerejanya yang selama ini menganggapnya sebagai pemimpin spiritual? Keraguan ini membebaninya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menolak kebenaran. Ia kembali menemui Ahmad, pria Muslim yang dulu memberinya Al-Quran. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan semua yang ia alami, tentang pencariannya, tentang mimpi itu, dan tentang ketakutannya untuk mengambil langkah besar. Ahmad tersenyum dan berkata, "Hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak semua orang mendapatkannya, dan tidak semua orang yang mendapatkannya berani menerimanya. Jika hati Anda sudah yakin, maka jangan ragu. Allah akan selalu bersama orang-orang yang mencari kebenaran." Kata-kata itu menyentuh hati Michael. Ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Ahmad untuk membawanya ke masjid agar ia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, Michael berjalan menuju masjid dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika sampai di masjid, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh jamaah yang ada di sana. Mereka tahu bahwa ia adalah seorang pastor yang telah menemukan kebenaran dalam Islam. Di hadapan seorang imam, Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu ia selesai mengucapkan kalimat itu, air matanya mengalir. Ia merasa seperti beban yang selama ini menghimpitnya telah hilang. Hatinya terasa ringan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Michael Thompson, seorang pastor yang telah mengabdikan hidupnya untuk agama sebelumnya, kini telah menjadi seorang Muslim. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Yang terpenting, ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari.
Kabar tentang keputusan Michael Thompson untuk masuk Islam menyebar dengan cepat. Dalam komunitas kecilnya, perubahan ini bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi sebuah kejutan besar yang sulit diterima oleh banyak orang. Sebagai seorang pastor yang dihormati, banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang tak tergoyahkan dalam keimanan Kristen. Namun, kini ia telah meninggalkan segala yang telah ia pelajari dan ajarkan selama bertahun-tahun. Keluarganya adalah pihak yang paling pertama bereaksi. Ibunya, yang selama ini adalah seorang guru sekolah minggu, menangis ketika mendengar kabar tersebut. Ia merasa kehilangan putranya, seolah-olah Michael telah mengkhianati segala yang telah mereka bangun bersama. Ayahnya, yang juga seorang pemimpin komunitas gereja, mencoba tetap tenang, tetapi Michael bisa melihat kekecewaan yang begitu dalam di matanya. Mereka berusaha membujuk Michael untuk berubah pikiran. Ibunya memeluknya dengan erat, menangis, dan memohon agar ia kembali ke gereja. "Michael, kita telah membesarkanmu dalam kasih Tuhan. Mengapa kamu meninggalkan Yesus? Apakah kami telah gagal sebagai orang tua?" tanyanya dengan suara yang penuh kesedihan. Michael tahu bahwa keputusan ini akan menyakitkan bagi keluarganya. Namun, ia tidak bisa mengingkari kebenaran yang telah ia temukan. Dengan suara yang lembut, ia mencoba menjelaskan, "Ibu, Ayah, aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku justru semakin dekat dengannya. Aku menemukan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku tidak menolak Yesus. Tetapi aku menerima Yesus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan." Jawaban itu tidak diterima dengan mudah. Ayahnya menggelengkan kepala, "Kamu telah tertipu, Michael. Islam bukanlah agama yang benar. Mereka tidak mengenal kasih Tuhan seperti yang kita ajarkan." Namun, Michael tetap teguh. Ia tahu bahwa hidayah adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti keluarganya bisa memahami keputusannya. Tidak hanya keluarganya yang marah, tetapi juga komunitas gereja yang selama ini ia pimpin. Ketika berita ini sampai ke telinga jemaat, mereka terkejut dan merasa dikhianati. Banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa pastor mereka sendiri telah beralih ke agama yang selama ini dianggap sebagai musuh kekristenan. Gereja segera mengadakan pertemuan darurat. Dalam pertemuan itu, para pemimpin gereja memanggil Michael untuk memberikan penjelasan. Ia datang dengan penuh ketenangan, meskipun ia tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari terberat dalam hidupnya. "Michael," kata seorang pastor senior dengan nada serius, "kami mendengar sesuatu yang sulit kami percayai. Apakah benar kamu telah meninggalkan iman Kristen dan masuk Islam?" Michael mengangguk dengan tenang. "Ya, saya telah menemukan bahwa Islam adalah kebenaran. Setelah mempelajari Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad, saya yakin bahwa inilah jalan yang benar." Ruangan itu menjadi hening. Para pemimpin gereja saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Michael, kamu telah menjadi bagian penting dari gereja ini. Banyak orang bergantung padamu sebagai pemimpin spiritual. Jika kamu tetap pada keputusan ini, maka kami tidak punya pilihan selain mencabut jabatanku sebagai pastor dan mengeluarkanmu dari gereja." Michael menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini akan terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa keimanannya kepada Allah lebih penting daripada jabatan atau statusnya di masyarakat. Dengan penuh keteguhan, ia berkata, "Saya memahami keputusan ini. Tetapi saya tidak bisa kembali ke sesuatu yang saya tahu tidak benar. Saya telah bersumpah untuk mencari kebenaran, dan saya menemukannya dalam Islam." Dengan perasaan berat, gereja mengumumkan bahwa Michael bukan lagi bagian dari mereka. Sejak saat itu, ia kehilangan semua statusnya sebagai seorang pastor, kehilangan pekerjaannya, dan menjadi seorang yang asing di komunitas yang dulu sangat ia cintai. Setelah keluar dari gereja, tekanan yang ia hadapi semakin berat.
Jemaat yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan kebencian. Beberapa teman dekatnya bahkan tidak mau berbicara dengannya lagi. Ia dianggap sebagai seorang pengkhianat, seseorang yang telah tersesat dan mengikuti ajaran yang mereka anggap salah. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang bahkan mulai mengirimkan pesan ancaman kepadanya. "Kamu telah menghancurkan hidupmu sendiri," tulis seseorang dalam sebuah email. "Kamu telah memilih jalan yang salah, dan kamu akan menyesalinya." Di tengah tekanan ini, Michael tetap teguh. Ia tahu bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan keimanan. Ia mengingat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad juga mengalami penganiayaan dan tekanan sosial ketika mereka pertama kali menerima Islam. Jika mereka bisa bertahan, maka ia pun harus kuat. Namun, tantangan terbesar datang dari dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memiliki komunitas yang mendukungnya. Ia tidak lagi memiliki gereja tempat ia bisa berbicara dengan orang-orang yang berpikiran sama. Ia merasa sendirian. Tetapi di saat yang paling sulit, ia menemukan kekuatan dalam solat dan doa. Setiap kali ia sujud, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa meskipun seluruh dunia menolaknya, Allah selalu bersamanya. Dalam kesendiriannya, Michael mulai mencari komunitas Muslim yang bisa menerimanya. Ia kembali menghubungi Ahmad, pria yang pertama kali mengenalkannya pada Islam. Dengan penuh kasih, Ahmad mengundangnya untuk datang ke masjid dan bertemu dengan saudara-saudara Muslim lainnya. Saat pertama kali memasuki masjid, Michael merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada bangku-bangku seperti di gereja, hanya ruang luas dengan karpet lembut. Orang-orang menyambutnya dengan hangat, memeluknya, dan berkata, "Selamat datang dalam keluarga Islam." Michael merasa air matanya menetes. Setelah sekian lama merasa sendirian, akhirnya ia menemukan tempat di mana ia diterima. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, mulai menghafal surat-surat dalam Al-Quran, dan berlatih sholat 5 waktu. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, tetapi ia menikmati setiap langkahnya. Di komunitas baru ini, ia bertemu dengan banyak orang yang juga mualaf. Mereka berbagi kisah tentang perjuangan mereka, tentang bagaimana mereka juga kehilangan keluarga dan teman-teman karena masuk Islam. Namun, mereka juga berbagi tentang kedamaian yang mereka rasakan setelah menemukan kebenaran. Seiring berjalannya waktu, Michael mulai menemukan ketenangan dalam kehidupan barunya sebagai seorang Muslim. Ia tidak lagi merasa kehilangan, tetapi justru merasa telah menemukan tujuan yang sebenarnya. Ia mulai aktif dalam komunitas Muslim, membantu orang-orang lain yang juga baru masuk Islam, dan berbagi kisahnya dengan mereka. Ia menyadari bahwa ujian yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus ia syukuri. Michael tidak lagi melihat ke belakang dengan penyesalan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Baginya, Islam bukan sekadar agama baru, tetapi sebuah jalan hidup yang membawa ketenangan dan kedamaian sejati. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang mencari kebenaran. Setelah melewati berbagai ujian dan penolakan, Michael Thompson akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Namun, ia sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Hatinya tergerak untuk berbagi kebenaran yang telah ia temukan dengan orang lain, terutama dengan mereka yang masih terjebak dalam kebingungan seperti dirinya dulu. Michael mulai memanfaatkan berbagai platform untuk berbagi kisahnya. Ia menulis artikel tentang perjalanannya, berbicara di forum-forum Muslim, dan bahkan mulai merekam video untuk membagikan pengalamannya kepada dunia. Dengan penuh semangat, ia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau menakutkan, tetapi agama yang penuh dengan kasih sayang dan kebenaran. Namun, tantangan masih terus berdatangan.
Banyak orang Kristen di komunitasnya yang merasa bahwa Michael telah murtad dari keimanan yang benar. Ia sering menerima komentar negatif dan ancaman dari orang-orang yang tidak bisa menerima keputusannya. Kamu telah tersesat, Michael. Kami akan berdoa agar kamu kembali ke jalan yang benar. Tulis seseorang dalam sebuah pesan yang ia terima di media sosial. Tetapi Michael tidak terpengaruh. Ia ingat bagaimana Nabi Muhammad juga menghadapi banyak tantangan saat pertama kali menyebarkan Islam. Dengan tekad yang kuat, ia terus menyebarkan pesan damai dan kebenaran. Ia percaya bahwa jika ia bisa menemukan Islam setelah bertahun-tahun dalam kebingungan, maka orang lain juga bisa mendapat hidayah dengan cara yang tak terduga. Michael juga mulai mengadakan diskusi dengan para pendeta dan cendekiawan Kristen yang bersedia mendengarnya. Ia tidak ingin berdebat, tetapi ia ingin berbagi pemahaman. Ia menunjukkan ayat-ayat dari Alkitab yang mendukung konsep tauhid, bagaimana Yesus sendiri mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, bukan Trinitas. Banyak yang terkejut dengan penjelasannya, dan beberapa bahkan mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Tanpa disangka, kisah Michael menjadi inspirasi bagi banyak orang. Videonya yang menceritakan perjalanan spiritualnya mulai viral, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari Islam. Dalam waktu singkat, ia mulai menerima ratusan pesan dari orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang ajaran Islam. Banyak di antara mereka adalah orang Kristen yang merasa ada sesuatu yang hilang dalam iman mereka, seperti yang pernah dirasakan Michael. Mereka mulai membaca Al-Quran, mencari tahu lebih dalam tentang Nabi Muhammad, dan bertanya kepada Michael tentang bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim. Salah satu momen yang paling mengharukan bagi Michael adalah ketika seorang pendeta bernama John Matthews menghubunginya. John adalah seorang pastor yang telah melayani di gereja selama lebih dari 30 tahun. Namun, setelah menonton video Michael dan membaca Al-Quran, ia mulai mempertanyakan konsep Trinitas dan mulai merasakan ketertarikan terhadap Islam. Mereka berbicara selama berjam-jam. John bertanya tentang makna sholat, tentang siapa sebenarnya Yesus dalam Islam, dan bagaimana Islam menjelaskan konsep Tuhan yang esa. Michael menjawab dengan sabar, menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Beberapa minggu kemudian, John membuat keputusan besar. Di hadapan Michael dan beberapa saudara Muslim lainnya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata mengalir di wajahnya, dan ia berkata, "Saya merasa seperti telah menemukan rumah saya yang sebenarnya." Peristiwa ini menjadi awal dari sebuah fenomena yang lebih besar. Semakin banyak orang Kristen di Amerika yang mulai tertarik pada Islam, terutama setelah mendengar kisah Michael dan John. Mereka menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang asing atau radikal, tetapi justru membawa kedamaian dan kebenaran yang mereka cari selama ini. Seiring berjalannya waktu, Michael mulai melihat dampak nyata dari dakwahnya. Islam semakin berkembang di Amerika Serikat, terutama di kalangan mereka yang dulu merasa ragu dengan ajaran yang mereka anut. Banyak yang mulai menghadiri kajian Islam, membaca buku-buku Islami, dan mendatangi masjid untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Salah satu hal yang mengejutkan Michael adalah banyaknya pastor dan pemimpin gereja yang diam-diam mulai mempertimbangkan Islam. Mereka tidak langsung masuk Islam, tetapi mereka mulai mengajukan pertanyaan yang dulu dianggap tabu. Bagaimana jika Islam benar? Bagaimana jika selama ini kita telah salah memahami ajaran Yesus? Fenomena ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa. Banyak gereja mulai kehilangan jemaat, sementara masjid semakin ramai dengan para mualaf yang ingin belajar Islam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang sebelumnya. Para pemimpin gereja mulai panik. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk membahas mengapa begitu banyak orang meninggalkan Kristen dan masuk Islam. Mereka mencoba mencari cara untuk mencegah lebih banyak jemaat yang berpindah agama. Namun, mereka tidak bisa menahan arus perubahan yang semakin besar. Sementara itu,
Michael terus melanjutkan dakwahnya dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang kebenaran Islam yang akhirnya mulai menyentuh hati banyak orang. Meskipun Islam semakin berkembang di Barat, ada satu hal yang masih menjadi beban di hati Michael, hubungannya dengan keluarganya. Sejak ia masuk Islam, orang tuanya masih belum bisa menerima keputusannya. Mereka jarang berbicara dengannya, dan setiap kali mereka bertemu, suasana menjadi canggung. Namun, Michael tidak menyerah. Ia terus menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya, berusaha untuk tetap menjadi anak yang baik meskipun mereka tidak setuju dengan keyakinannya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Allah akan membuka hati mereka. Salah satu momen yang mengubah segalanya terjadi pada suatu hari ketika ibunya jatuh sakit. Michael segera datang untuk merawatnya. Ia memasakkan makanan, membantunya berjalan, dan membacakan buku-buku favoritnya. Ibunya mulai melihat bahwa meskipun Michael telah berubah, ia masih tetap putranya yang penuh kasih sayang. Suatu malam, saat mereka berbicara di ruang tamu, ibunya akhirnya berkata, "Michael, aku tidak mengerti Islam, tapi aku bisa melihat bahwa itu membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Aku tidak bisa mengubah keyakinanku, tapi aku ingin mencoba memahami apa yang kamu yakini." Mata Michael berkaca-kaca. Ini adalah langkah pertama yang selama ini ia harapkan. Ia tahu bahwa hidayah ada di tangan Allah, tetapi setidaknya, keluarganya mulai membuka hati mereka. Setelah bertahun-tahun mengalami berbagai cobaan, Michael Thompson akhirnya menemukan kedamaian sejati. Ia tidak hanya menjadi seorang Muslim yang taat, tetapi juga seorang dai yang berjuang menyebarkan kebenaran Islam kepada dunia. Kisahnya menjadi inspirasi bagi ribuan orang di Amerika dan di seluruh dunia. Video-videonya ditonton oleh jutaan orang, dan semakin banyak orang yang masuk Islam setelah mendengar kisahnya. Di akhir setiap ceramahnya, Michael selalu mengingatkan orang-orang, jangan takut mencari kebenaran. Jika kalian tulus dalam mencari Tuhan, Dia akan membimbing kalian ke jalan yang benar. Dengan penuh harapan, ia menatap masa depan. Islam terus berkembang, dan semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah. Michael tersenyum. Perjalanan hidupnya mungkin penuh dengan tantangan, tetapi ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan ia bersyukur, karena akhirnya, ia telah menemukan rumahnya yang sejati dalam Islam. Masya Allah. Kisah ini benar-benar menunjukkan betapa luar biasanya hidayah Allah. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang kebesaran Islam. Dan tentunya, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.